az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Ini masuk dalam koridor az-zaniyah waz-zani, jadi zina. Karena apa? Keduanya ini berada pada posisi yang sudah nikah dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan atau perkosaan. Nah, sehingga dalam kacamata agama, zina ini merupakan satu perbuatan yang sangat nista, ya, sehingga si pelakunya ini mendapat hukuman yang sedemikian dahsyat, ya, dalam pandangan Islam, yakni dia harus dijilid, ya, 100 jilidan. Dan di sini sebagai seorang hakim atau sebagai masyarakat memang tidak boleh menaruh kata prihatin atau kasihan terhadap perilaku zina ini. Kasus yang luar biasa dalam pandangan saya, ya. Seorang tokoh masyarakat, seorang habib, ternyata diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat-sangat memalukan. Dalam konteks ini, perbuatan yang dilakukan oleh Habib T ini ya merupakan satu bentuk perselingkuhan, ya. Memang istilah perselingkuhan dalam konteks hukum itu tidak jelas disebut. Hanya di situ dia pakai frasa perbuatan genda atau perbuatan overspill dan sebagainya. Dalam bahasa agama, ya, persoalan perselingkuhan ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Ini masuk dalam koridor az-zaniyah waz-zani, jadi zina. Karena apa? Keduanya ini berada pada posisi yang sudah nikah dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan atau perkosaan. Nah, sehingga dalam kacamata agama, zina ini merupakan satu perbuatan yang sangat nista, ya, sehingga si pelakunya ini mendapat hukuman yang sedemikian dahsyat, ya, dalam pandangan Islam, yakni dia harus dijilid, ya, 100 jilidan. Dan di sini sebagai seorang hakim atau sebagai masyarakat memang tidak boleh menaruh kata prihatin atau kasihan terhadap perilaku zina ini. Maka sangat wajar ketika masyarakat melakukan satu reaksi yang sedemikian mungkin ya bukan berlebihan, tetapi ya memang sudah sewajarnya mereka kecewa dengan seorang tokoh. Apalagi pelakunya seorang Habib, di mana Habib ini dalam pandangan umat Islam Indonesia ini merupakan tokoh agama yang memiliki klaster tersendiri. Nah, maka ketika seorang Habib ini melakukan satu perbuatan, maka hukumannya semestinya harus lebih tinggi ketimbang masyarakat yang lain. Maka kalau masyarakat terus marah, terus reaksinya harus dengan membakar baliho-baliho atau bahkan mengusirnya, itu satu hal yang sangat wajar dan normal. Maka kalau dari kacamata hukum jinayah, memang itu tadi, bahwa kategorinya zina dan dia harus dijilid 100 juta. Nah, selanjutnya sebagai tokoh masyarakat, ya, mungkin Mas Raden Hamzaya ini sudah melakukan langkah-langkah yang benar. Jadi tidak melakukan praktek-praktek just street law atau main hakim sendiri, tapi dengan melakukan pendekatan mediasi dengan aparat desa dan juga adanya satu langkah-langkah membicarakan keluargaan, ini sudah cukup bagus. Namun si korban, yakni suaminya, ya memang dia punya dua pilihan. Boleh dia melakukan langkah-langkah
mediasi secara kekeluargaan. Nah, tetapi kalau dia merasa tidak puas, ya maka sudah benar dia melakukan upaya lapor, ya karena pasal yang terkait dengan ini adalah pasal 284 KUH pidana. Ini merupakan delik aduan absolut, ya, yakni pihak korban, yakni si suami ini harus melapor. Ini yang terjadi. Nah, maka sekali lagi dalam konteks hukum pidana Islam ini ya termasuk kategori yang memang sangat jorok dan itu merupakan satu perbuatan yang sudah sewajarnya mendapat ganjaran yang setimpal. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan zina yang semacam itu harus dihukum dengan kategori zina dan hukumannya adalah dijilid 100 kali. Demikian Mas Yusuf. Mas Taufik, itu kalau di dalam hukum positif kan ini sudah melapor. Ini kira-kira ini masuknya kategori kan perzinahan kan ya? Kira-kira hukumannya seberapa berat ini, Mas Taufik? Ya. Kalau dalam ketentuan pasal 284, memang hukumannya tidak teramat berat karena ancaman hukumannya hanya 9 bulan penjara. Ya. Ini hukuman 9 bulan penjara. Hanya 9 bulan penjara, jadi tidak terlalu berat ya. Akan tetapi hukuman yang lebih berat justru adalah hukuman sosial dan yakni si pezina ini oleh masyarakat pasti akan diucilkan bahkan disuruh pergi dari kampungnya. Ini justru hukuman yang luar biasa berat. Kalau sekedar menjalani hukuman badan di penjara hanya 9 bulan itu sangat-sangat ringan. Tapi itulah normatif atau frasa yang tertera dalam pasal 284 KUH pidana. Jadi hanya 9 bulan. Nah, ini kategorinya sebagai kategori perselingkuhan, ya bukan pemerkosaan, beda. Itu menurut. Ya, mungkin bagi korban sang suami ini tidak menandakan rasa keadilan atau bagaimana nih Mas Taufik? Kalau hanya 9 bulan. Ya, memang ya. Karena sesungguhnya yang namanya pasal pidana zina ini untuk melindungi keutuhan perkawinan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 kan. Nah, tidak beratnya hukuman pidana dalam konteks ini ya memang sangat kurang berpihak pada kepentingan hukum si korban yang saya kira sangat berat dia menjalani situasi seperti itu. Namun juga perlu diingat bahwa hukuman seorang pelanggar pidana itu tidak hanya semata-mata hukuman badan dalam arti di penjara semata, tapi setelah dia keluar dari penjara karena ini perbuatan yang sangat nista, ini dia akan mengalami hukuman sosial yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dan dia tidak akan pernah dianggap sebagai warga masyarakat yang dalam tanda kutip memiliki norma kehidupan yang baik. Bahkan mau tidak mau dia harus uzlah itu, harus keluar dari lingkungan wilayah tersebut. Jadi memang kalau melihat normatifnya ya sangat tidak memuaskan bagi si korban. Ya, tetapi persoalan apakah itu ada unsur jera apa tidak, memang sangat relatif. Ya. Karena saya kira ini penjeraan itu kan tidak semata-mata harus dihukum badan di dalam penjara, tetapi juga di tengah masyarakat. Ketika dia sudah tidak diterima lagi oleh anggota masyarakatnya, maka itu saya kira luar biasa hukuman psikologisnya, saya kira itu. Jadi karena ini satu perbuatan yang sangat nista ya, yang Allah sendiri sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah memberikan satu ibarat bahwa seorang pezina itu sama halnya dengan seorang pembunuh atau seorang
peminum khamar. Dan ini merupakan satu perbuatan yang sangat luar biasa terhina. Oleh karenanya, di samping dia ke depan akan diproses secara hukum melalui ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, tetapi hal-hal yang juga tidak boleh diabaikan adalah sikap dari tokoh masyarakat di situ untuk segera mengamputasi semua jaringan atau kaitan yang berhubungan dengan Habib T. Ya, ini juga sebagai hukuman sosial, karena bagaimanapun para muhibbin ini kan menganggap beliaunya sebagai tokoh sentral yang luar biasa. Namun ternyata di beberapa hari yang lalu ternyata dia melakukan satu perbuatan yang luar biasa zina, dan itu sangat menampar ya komunitas di situ, dan masyarakat saya kira juga merasa kecewa ya, karena ternyata orang yang ditokohkan ini melakukan satu perbuatan yang sangat merugikan bagi kampung itu sendiri. Nah, sehingga langkah pemerintah terutama aparat desa untuk segera menutup majelis itu. Persoalan jamaahnya mau dikemanakan nanti ya ini tanggung jawab dari tokoh masyarakat setempat juga, seperti Mas Raden Hamzah ya, untuk bisa memberikan satu fasilitas majelis taklim otomatis dengan menghadirkan tokoh lain yang tidak terkait dengan persoalan itu. Dan persoalan Habib T ini sudah tutup buku lah. Ini hukuman yang harus dilakukan oleh kita, oleh masyarakat. Karena memang dalam ketentuan hukum jinayah pun terhadap pezina, apakah itu pezina muhson maupun ghairu muhson, kalau pezina muhson kan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan yang ghairu muhson itu kan dijilid 100 kali dan dibuang selama 1 tahun dari wilayah. Nah, ini memang tidak bisa diterapkan di Indonesia karena Indonesia kan menganut hukum positif ya, bukan hukum Islam. Tetapi aspek-aspek sosiologisnya bisa diterapkan di masyarakat itu. Seperti dia tidak boleh lagi beraktivitas di wilayah itu atau bahkan diusir dari kampung itu. Dan ini saya kira merupakan satu turunan dari ketentuan yang ada pada Al-Quran dan hadis tentang hukuman bagi pezina itu sendiri. Dan ke depan saya kira perlu dipantau proses hukum yang akan berjalan, terutama bagi tokoh masyarakat di desa Pabuaran ya, Pabuaran Wetan, agar proses peradilan ini berjalan dengan smooth, dengan lancar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Walaupun ya nanti hukumannya itu tidak terlalu berat ya, hanya ancaman itu hanya 9 bulan, ya itu secara positifnya, tetapi dia tidak hanya akan dihukum secara fisik mungkin mendekam di penjara, tetapi juga ada hukuman sosial yang saya kira lebih berat dari